Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, bahasannya adalah mengenai SOP dan IK. Standar Operating Prosedur dan Instruksi Kerja. Apa itu SOP? SOP atau singkatan dari Standar Operating Prosedur yang istilah lainnya adalah prosedur operasional standar, dimaknai sebagai dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran atau usaha yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan, dan pihak yang berperan dalam kegiatan. SOP ini merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan tersebut. SOP hadir dalam bentuk dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk membantu menyelesaikan pekerjaan untuk memperoleh hasil kerja efektif dari pekerja dengan biaya serendah-rendahnya. Dalam hal ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa SOP, Standar Operating Procedure tersebut ini merupakan sebuah dokumen instruksi tertulis yang berfungsi untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi apakah pekerjaan tersebut efektif dan efisien. Sedangkan IK atau instruksi kerja merupakan dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan dari suatu aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja. Sekali lagi, satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja yang dikenal dengan standar operating prosedur. Secara prinsip, instruksi kerja menguraikan bagaimana satu langkah dalam suatu prosedur dilakukan. Terkadang, penulisan prosedur sangat panjang sehingga tidak rinci penguraiannya. Hal ini memerlukan penjelasan yang lebih detail dan rinci dengan menggunakan instruksi kerja. Dalam hal ini, maka kita dapat melihat bahwa IK ini merupakan dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan dari suatu aktivitas dari satu fungsi saja, dari satu unit kerja saja yang notabene-nya adalah sebagai turunan dari sebuah standar operasional prosedur atau SOP. Namun, terkait dengan pembuatan instruksi kerja ini masih terdapat perdebatan, di mana instruksi kerja dibuat untuk menjelaskan bagian dari prosedur secara rinci, namun juga terdapat beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa instruksi kerja itu dapat dibuat apabila belum ada prosedur standar yang dibuat. Dalam hal ini maka ada dua perbedaan terkait dengan instruksi kerja. Yang pertama adalah instruksi kerja itu
merupakan turunan dari SOP atau prosedur kerja. Sedangkan pendapat yang kedua menyatakan bahwa instruksi kerja itu dibuat apabila belum ada prosedur standar yang dibuat. Namun dalam hal ini saya termasuk pada orang yang mendukung bahwa instruksi kerja merupakan bagian dari prosedur. Artinya, apabila belum ada prosedurnya, maka tentunya perlu dibuat prosedur terlebih dahulu. Tidak semua prosedur memerlukan instruksi kerja. Apabila prosedur sudah cukup jelas menggambarkan proses kerjanya, maka tentunya tidak lagi diperlukan instruksi kerja. Mengenai format dari SOP dan IK yang dipergunakan dalam mata kuliah pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan di kampus kita, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indosakti Malang, sebagaimana yang terlihat dalam paparan. Dalam paparan tersebut terlihat pada poin pertama yang paling atas itu berkaitan dengan logo perusahaan, judul SOP atau IK yang akan dibuat. Ada departemen di sana karena berhubungan dengan akuntansi keuangan, tentunya fokus kita adalah terhadap departemen keuangan. Ada nomor dari SOP atau IK tersebut yang merupakan penomoran secara dokumentatif terhadap administrasi dari SOP dan IK. Revisi ke itu merupakan indikator apakah SOP atau IK tersebut itu sudah dilakukan revisi atau tidak. Kalau angka 0 yang tertera di sana, maka SOP atau IK tersebut itu baru dibuat pertama kali. Sedangkan kalau tertera angka 1, maka dapat kita maknai bahwa SOP atau IK tersebut melakukan revisi yang pertama. Begitu selanjutnya kalau angkanya 2, maka telah dilakukan revisi yang kedua kalinya. Berlaku itu biasanya diisi tanggal dimulainya SOP atau IK tersebut diberlakukan. Halaman merupakan jumlah halaman secara keseluruhan dari SOP atau IK yang dibuat. Berkaitan dengan otorisasi, ini ada perbedaan dari masing-masing instansi. Ada yang disiapkan oleh manajer, diperiksa oleh general manager, dan disahkan oleh direktur. Dalam hal ini tergantung dari kebijakan perusahaan dan struktur organisasi yang berlaku di perusahaan tersebut. Jadinya mengenai otorisasi itu tidak pakem seperti itu. Pada prinsipnya berkaitan dengan otorisasi adalah siapa yang membuat dan siapa yang mengesahkan. Kalau ada yang mengesahkan, pastinya yang bersangkutan itu yang mengesahkan adalah sekaligus yang memeriksa. Selanjutnya ada pernyataan continuous improvement yang berarti bahwa kerjakan yang ditulis, tulis yang dikerjakan. Itu merupakan slogan dari SOP dan IK untuk melakukan pekerjaan yang tertulis dan menulis apa yang dikerjakan. Komponen yang berkaitan dengan SOP dan IK itu
ada unit kerja terkait, ada tujuan, ada ruang lingkup atau prinsip, ada referensi, ada dokumen terkait, ada definisi, ada prosedur, ada indikator, indikator keberhasilan maksudnya, dan yang terakhir adalah lampiran. Nah, itu format yang dipergunakan oleh kampus kita, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indosakti Malang, terkait dengan mata kuliah pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan. Nah, sekarang apa yang membedakan antara SOP dan IK ini? Yaitu perbedaannya terletak pada unit kerja terkait, di mana untuk SOP unit kerja terkait itu minimal terdiri dari 2 unit atau 2 bagian kerja terkait. Artinya harus ada beberapa unit kerja terkait di sini kalau berkenaan dengan SOP. Sedangkan kalau misalnya berhubungan dengan IK, sebagaimana dari penjelasan sebelumnya, hanya ada satu fungsi saja atau hanya ada satu unit kerja saja yang melakukan aktivitas secara terperinci pada unit atau bagian tersebut. Artinya IK ini hanya terdiri dari satu unit saja dan dalam prosedurnya merinci aktivitas apa saja yang dilakukan sehingga tercapai tujuan dari IK tersebut. Itu yang berkaitan dengan bentuk dari SOP dan IK serta perbedaan antara SOP dan IK yang terletak pada jumlah dari unit kerja terkaitnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai teknik atau cara dalam penyusunan dan penulisan SOP atau IK, di mana kita sudah mengetahui bentuk dari SOP atau IK yang dipergunakan dan komponen apa saja yang harus ada dalam SOP dan IK tersebut. Yang pertama adalah berkaitan dengan unit kerja terkait. Dalam hal ini, yang pertama adalah menyebutkan para pihak yang terlibat dalam prosedur baik dari pihak internal ataupun dari eksternal. Kebanyakan yang dipergunakan dalam hal ini yang berkaitan dengan prosedur kerja itu adalah pihak internal. Jarang sekali melakukan penyebutan untuk pihak eksternal. Minimal pihak terkait dalam unit kerja terkait ini ada 2 pihak. Ini minimal yang berkaitan dengan SOP. Sehingga bila kurang dari 2 pihak, SOP tersebut itu dinyatakan sebagai instruksi kerja. Dan hal yang perlu diingat adalah dalam penyebutan unit kerja terkait, karena ada beberapa pihak dalam unit kerja terkait ini, maka urutan penyebutannya adalah harus dimulai dari jabatan atau departemen yang paling tinggi terlebih dahulu. Selanjutnya, yang berkaitan dengan instruksi kerja itu lebih banyak dipergunakan untuk merinci kegiatan atau aktivitas kerja
pada unit tersebut. Kenapa? Karena yang tercantum dalam unit kerja ini hanya ada satu bagian saja. Hanya ada satu fungsi saja. Kalau ada minimal 2 atau beberapa pihak unit kerja terkait, maka itu disebut dengan SOP. Tapi kalau hanya ada satu unit kerja saja, maka yang bersangkutan atau SOP ini tidak bisa dinyatakan sebagai SOP, melainkan adalah instruksi kerja dan difungsikan untuk merinci kegiatan atau aktivitas kerja pada unit tersebut. Unit kerja terkait yang dimaksud itu harus sinkron dengan struktur organisasi perusahaan. Artinya, baik istilah yang dipergunakan ataupun penamaan dan penyebutannya itu harus sama dengan struktur organisasi di perusahaan tersebut. Atas dasar ini, maka kecenderungannya adalah penyebutan terhadap pihak internal. Tidak banyak SOP itu yang menyebutkan pihak eksternal dalam hal ini. Nah, sebagaimana yang tadi disampaikan bahwa untuk penyebutan unit kerja terkait karena terdiri dari beberapa bagian itu harus dimulai dari jabatan atau bagian yang paling tinggi terlebih dahulu. Selanjutnya, unit kerja terkait yang dimaksud itu harus sinkron dan disebutkan dalam prosedur pada SOP yang disusun dan disebutkan dalam tahapan prosedur yang ada. Terkecuali IKA tidak perlu menyebutkan unit terkaitnya. Maksudnya adalah pada komponen prosedur, unit terkait itu harus disebutkan. Unit terkait misalnya Departemen Keuangan melakukan aktivitas A, B, C, dan semacamnya. Maka penyebutan tersebut itu di prosedur dalam SOP harus disebutkan bagian tersebut dan unit kerja terkait itu harus ada pada komponen unit kerja. Demikian yang berkaitan dengan penjelasan unit kerja terkait. Selanjutnya, komponen tujuan menjelaskan tentang manfaat atau target akhir dari SOP atau IKA yang dibuat. Dalam hal ini, SOP atau IKA yang dibuat harus memaparkan kenapa SOP atau IKA tersebut itu dibuat. Dengan pertanyaan kenapa tersebut, maka dapat menjelaskan terkait tujuan dari dibuatnya SOP atau IKA. Yang berikutnya berkenaan dengan ruang lingkup atau prinsip dalam SOP atau IKA. Merupakan batasan standar minimal yang harus ada dalam suatu objek SOP atau IKA atau kondisi minimal yang diharapkan dalam pelaksanaan SOP atau IKA. Contoh konkret mengenai ruang lingkup atau prinsip dalam SOP IKA ini adalah yang berkaitan dengan pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan, biasanya dikaitkan dengan standar akuntansi keuangan. Misal, dalam pelaksanaan SOP IKA ini menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor sekian, misalnya seperti itu. Atau yang berhubungan dengan tataran teknis, misalnya membuat SOP pembayaran tagihan listrik. Yang masuk dalam ruang lingkup ini adalah berkaitan dengan
batasan tanggal maksimal dalam pembayaran tagihan listrik tersebut. Misal, dalam pernyataan ruang lingkup atau prinsipnya, pembayaran tagihan listrik tidak boleh melebihi dari tanggal 20 setiap bulannya. Itu beberapa contoh yang berkaitan dengan ruang lingkup atau prinsip dalam SOP dan IK. Komponen selanjutnya yaitu berkenaan dengan referensi. Referensi ini merupakan rujukan yang dijadikan dasar dalam pembuatan SOP atau IK. Hal ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan perusahaan, job desk atau jabaran tugas, dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan SOP atau IK. Misal, dalam perusahaan manufaktur yang telah menerapkan CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, maka yang dapat dijadikan rujukan ya CPOTB tersebut. Atau yang dapat dipergunakan adalah standar ISO di perusahaan tersebut, serta dasar-dasar lainnya yang bisa dijadikan referensi. Cukup dalam hal ini mencantumkan referensinya adalah nomor dari dasar yang dipergunakan. Misal, ketentuan peraturan perundang-undangan, pasal sekian ayat sekian undang-undang nomor sekian, atau peraturan perusahaan pasal sekian nomor sekian, atau berkaitan dengan job desk nomor sekian. Itu yang dapat dicantumkan dalam referensi. Khusus untuk IK, biasanya yang dijadikan referensi adalah SOP yang dijadikan dasar adanya IK tersebut. Karena kita ketahui IK ini adalah merupakan turunan dari SOP, maka biasanya yang dijadikan referensi itu adalah dari nomor SOP tersebut. Sehingga dasar dari referensi IK itu adalah biasanya berkaitan dengan SOP. Komponen berikutnya yaitu berkenaan dengan dokumen terkait, di mana dalam dokumen terkait ini berisikan form atau dokumen atau alat bantu atau alat pendukung dalam pembuatan atau pelaksanaan SOP dan IK. Dokumen tersebut yang dipergunakan sebagai formulir dari dokumen kerja untuk SOP atau IK yang dibuat. Artinya, kalau misalnya kita mau menjalankan SOP atau IK, maka kira-kira formulir atau dokumen kerja seperti apa sih yang dipergunakan atau diperlukan, sehingga dokumen tersebut itulah yang menjadi dokumen terkait dari SOP atau IK. Contoh misalnya, bukti kas masuk, bukti kas keluar, sales order, invoice, dan lainnya, itu merupakan dokumen terkait. Contoh misalnya dalam hal ini, kita membuat SOP pembayaran tagihan listrik, maka dokumen terkait di sana itu dapat berupa bukti kas keluar. Sedangkan kalau misalnya kita membuat SOP penjualan harian misalnya, maka yang berkaitan dengan dokumen terkait itu dapat berupa sales order, invoice, dan juga bukti kas masuk. Jika tidak ada, maka tidak perlu diadakan. Artinya, tidak semua SOP dan IK itu membutuhkan formulir kerja. Kalau misalnya tidak ada, ya tidak perlu dibuatkan. Dokumentasi itu yang berkaitan dengan dokumen terkait ini tidak berbentuk foto. Tapi yang dipergunakan itu adalah berupa form atau dokumen
atau alat bantu atau alat pendukung dalam pelaksanaan SOP atau IK. Sedangkan komponen definisi ini berkaitan untuk mendefinisikan tentang SOP atau IK yang dimaksud sesuai dengan judul SOP atau IK yang tersebut. Biasanya dalam mendefinisikan SOP atau IK ini akan dikorelasikan dengan tujuan dari dibuatnya SOP atau IK. Agar mudah untuk mendefinisikan SOP atau IK, maka baiknya dalam pembuatan definisi judul SOP atau IK itu disebutkan terlebih dahulu. Contoh misalnya, kita akan membuat definisi dari SOP pembayaran gaji karyawan. Maka dalam prakteknya lebih baik disebutkan terlebih dahulu judulnya sebelum mendefinisikan. Contoh, SOP pembayaran gaji karyawan adalah bla bla bla. Maka kita akan dapat memberikan pemahaman bahwa kita mendefinisikan SOP pembayaran gaji karyawan. Kesimpulannya adalah yang berkaitan dengan definisi ini, tolong sebutkan terlebih dahulu judul SOP atau IK-nya sebelum mendefinisikannya. Komponen berikutnya yaitu berkenaan dengan prosedur. Ini komponen yang paling penting dalam SOP dan IK. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan prosedur. Yang pertama yaitu prosedur ini berisikan langkah-langkah tindakan secara terperinci yang harus dilakukan dari awal sampai dengan akhir, sampai tercapainya tujuan dari SOP atau IK. Biasanya langkah terakhir dalam prosedur ini berkorelasi dengan komponen tujuan dalam SOP atau IK. Yang kedua, minimal langkah yang dilakukan dalam prosedur ini sebanyak 5 langkah dalam SOP. Sehingga SOP yang tidak mencapai terhadap minimal langkah tersebut harus diganti dengan SOP baru atau digabung dengan SOP yang lainnya. Maksudnya adalah ketika kita membuat tahapan langkah-langkah dalam prosedur itu harus minimal terdiri dari 5 langkah. Kalau kurang dari 5 langkah tersebut, maka SOP harus dikeluarkan dalam penugasan pengembangan mata kuliah pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan ini. Harus dibuatkan SOP baru atau digabung dengan SOP yang lainnya. Untuk IK tidak ada ketentuan minimalnya karena IK ini berhubungan dengan aktivitas yang terperinci dari satu unit atau departemen saja. Poin berikutnya yang ketiga adalah dalam redaksional penyusunan langkah-langkah, tindakan dalam prosedur harus diawali dengan pernyataan langkah 1, apa yang dilakukan, dan seterusnya. Berikutnya juga langkah 2, apa yang dilakukan. Langkah 3, apa yang dilakukan. Nah, ini berguna untuk mengetahui berapa sih jumlah langkah yang berkaitan dengan SOP yang dibuat. Yang keempat, langkah terakhir harus berhubungan dengan tujuan dibuatnya SOP. Ingat, langkah yang ada dalam prosedur itu minimal 5 langkah. Tapi tidak boleh diproteksi semuanya 5 langkah.
Karena SOP ini berkembang sesuai dengan langkah pertama sampai dengan langkah terakhir untuk mencapai tujuan dibuatnya SOP. Poin penting yang kelima yaitu menyebutkan unit kerja terkait dalam setiap langkah yang ada dalam prosedur. Sehingga jelas unit kerja mana yang melaksanakan tahapan prosedur tersebut. Misal, dalam unit kerja itu ada 3 departemen, departemen keuangan misalnya, departemen pemasaran, dan departemen HRD. SOP yang dibuat misalnya adalah SOP penyusunan anggaran marketing. Dalam hal ini berkaitan dengan promosi misalnya. Maka dalam penyusunan SOP tersebut, prosedur yang berkaitan dengan langkah-langkah ini harus disebutkan. Langkah 1 misalnya, Departemen Marketing mengajukan anggaran kepada Departemen Keuangan. Nah, penyebutan departemen tersebut itu jelas siapa yang melakukan, siapa yang ditugasi, sehingga kita dapat mengevaluasi bila mana terjadi permasalahan siapa atau departemen mana yang tidak melakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Maka hal yang perlu diingat di sini adalah dalam prosedur harus menyebutkan unit kerja terkaitnya untuk setiap langkah yang ada dalam prosedur. Nah, bagaimana dengan IK atau instruksi kerja? Kalau berkaitan dengan instruksi kerja, tidak perlu menyebutkan unit kerja terkaitnya dalam prosedur. Kenapa? Karena IK ini hanya untuk satu departemen atau satu unit kerja saja, sehingga tidak diperlukan dalam prosedur itu untuk menyebutkan unit kerjanya. Tapi untuk SOP itu wajib untuk menyebutkan unit kerja terkaitnya. Komponen berikutnya yaitu berkaitan dengan indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan ini merupakan suatu alat ukur untuk mengetahui kondisi ataupun perkembangan pencapaian dari SOP atau IK yang dibuat. Biasanya berupa nilai kuantitatif yang ingin dicapai atau pernyataan kualitatif yang menunjukkan bahwa tujuan dari SOP atau IK tersebut itu tercapai. Misal, dalam hal kaitannya dengan pembuatan SOP pembayaran gaji karyawan. Indikator keberhasilannya yaitu gaji karyawan terbayarkan tepat waktu pada tanggal 29 setiap bulannya. Itu merupakan sebuah indikator yang terdiri dari pernyataan kualitatif. Namun juga ada tanggal yang disebutkan di sana. Komponen berikutnya yaitu berkaitan dengan lampiran. Lampiran ini menyebutkan list lampiran dokumen apa saja yang ada dalam SOP atau IK yang dibuat, yang tentunya berhubungan dengan judul SOP atau IK. Tentunya kaitannya dengan lampiran ini berhubungan erat dengan dokumen terkait. Maksudnya adalah lampiran ini biasanya minimal akan terisi dengan dokumen terkait apa saja. Contoh misalnya, tadi kita membuat SOP penjualan harian. Dokumen terkaitnya terdiri dari sales order, invoice, dan bukti kas masuk. Maka
minimal dalam lampiran ini dapat berupa yang telah saya sebutkan itu tadi, sales order, invoice, dan bukti kas masuk. Bisa saja lebih dari dokumen terkait. Contoh misalnya ada penambahan PO atau purchasing order yang dibuat oleh pihak konsumen. Itu bisa juga dijadikan lampiran dalam penyajian SOP atau IK yang dimaksud. Nah, berkaitan dengan lampiran ini cukup dicantumkan judulnya saja. Tadi yang disebutkan sales order, invoice, terus bukti kas masuk, purchasing order, itu cukup dimasukkan dalam format SOP dan IK, itu judul-judulnya saja. Nah, pada lampiran berikutnya, halaman berikutnya, itu baru ditempeli atau dilampirkan dokumen-dokumen terkait sesuai dengan apa yang sudah disebutkan dalam list lampiran. Setelah kita mengetahui bentuk dari SOP dan IK yang dipergunakan dalam mata kuliah pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan ini dan memahami dari penjelasan masing-masing komponen yang ada dalam SOP atau IK tersebut, maka langkah selanjutnya ini adalah bagaimana caranya untuk membuat judul-judul SOP atau IK berdasarkan pada temuan masalah dari hasil observasi. Karena kita tidak bisa langsung membuat SOP atau IK kalau kita tidak melakukan observasi terlebih dahulu dan menemukan masalah pada tempat observasi tersebut. Dari temuan masalah tersebut, maka selanjutnya kita baru membuatkan yang namanya SOP dan IK sebagai bentuk solusi terhadap temuan masalah di tempat observasi tersebut. Contoh temuan masalah misalnya di tempat observasinya adalah UD Aing Trikawijaya. Nah, pada UD Aing Trikawijaya ini belum pernah melakukan penyusunan laporan keuangan. Selain itu, UD Aing Trikawijaya, omset yang dimiliki pada usaha ini tidak dapat diketahui secara pasti. Yang lainnya adalah berkaitan dengan seringkali terjadi pengambilan kas hasil penjualan untuk kepentingan pribadi pemilik. Dari contoh temuan masalah tersebut itu dapat kita ketahui bahwa pada UD Aing Trikawijaya ada 3 masalah besar yang harus diselesaikan dengan membuat SOP dan IK. Apa itu masalah yang ditemukan pada UD Aing Trikawijaya? Yang pertama adalah belum pernah melakukan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, omset yang dimiliki oleh perusahaan itu tidak diketahui secara pasti. Dan yang ketiga, seringkali terjadi pengambilan kas hasil penjualan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi pemilik. Berdasarkan 3 masalah tersebut, maka kita akan membuat SOP dan IK untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dari temuan masalah tersebut. Atas dasar masalah tersebut, maka SOP dan IK yang dibuat untuk permasalahan yang pertama
belum melakukan penyusunan laporan keuangan, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut kita dapat membuat SOP dan IK. SOP yang dapat kita buat yaitu SOP pengumpulan bukti transaksi, SOP jurnal umum, SOP posting ke buku besar, SOP jurnal penyesuaian, SOP neraca saldo setelah penyesuaian, SOP penyusunan laporan laba rugi, SOP penyusunan laporan perubahan modal, SOP penyusunan posisi keuangan, SOP penyusunan laporan arus kas, dan SOP jurnal penutup. Sedangkan IK yang dapat dibuat itu adalah IK penjurnalan, IK perhitungan laba rugi, dan IK perhitungan arus kas. Untuk menyelesaikan masalah yang kedua yang berkaitan dengan omset yang dimiliki pada usaha ini tidak dapat diketahui secara pasti, maka kita dapat membuat SOP penjualan dan SOP pembelian barang dagangan. Sedangkan IK-nya dapat dibuat IK perhitungan stok di gudang. Untuk menyelesaikan masalah yang ketiga, yaitu sering terjadi pengambilan kas hasil penjualan untuk kepentingan pribadi pemilik, maka dapat dibuat IK pencatatan prive. Ada satu hal yang perlu dipahami dalam pembuatan judul-judul SOP dan IK tersebut. Judul SOP dan IK itu tidak paten. Kita dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tempat observasinya. Masalah penamaan itu dapat berubah-ubah, yang pasti agar memudahkan dan dapat dipahami oleh para pihak. Sehingga kita dapat berkreasi untuk membuat nama atau judul dari SOP atau IK tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing tempat observasinya. Nah, setelah kita membuat judul-judul SOP sesuai dengan temuan dari permasalahan yang ada di tempat observasi, maka langkah berikutnya sebelum membuat SOP dan IK yaitu melakukan pengelompokan terlebih dahulu. Pengelompokan ini dilakukan dan didasarkan pada siklus akuntansi keuangan. Dalam hal ini, sebagaimana contoh yang saya paparkan sebelumnya, yang kita pergunakan dalam contoh ini adalah 9 langkah dalam siklus akuntansi. Kalau mau menggunakan dasar yang lain yang berkaitan dengan siklus akuntansi ini, boleh-boleh saja. Karena yang berkaitan dengan siklus akuntansi, tahapan langkahnya ada beberapa literatur yang berbeda. Ada menetapkan bahwa tahapan langkah dalam siklus akuntansi itu hanya ada 7, ada 8, bahkan ada yang 11. Sehingga dalam hal ini tinggal kita mencari referensi yang dipergunakan itu apa. Maka silahkan buka kembali buku-buku yang berhubungan dengan siklus akuntansi, terutama buku referensi dalam pengantar akuntansi. Itu perlu dibuka kembali untuk mempelajari dasar yang dipergunakan dalam siklus akuntansi. Dalam hal ini, langkah pertama yaitu mengumpulkan serta menganalisa data transaksi. Langkah kedua mencatat transaksi atau menjurnal. Langkah ketiga memindahkan catatan atas transaksi ke buku besar. Langkah keempat membuat neraca percobaan. Langkah kelima menyusun atau melakukan jurnal penyesuaian. Langkah keenam menyusun neraca setelah penyesuaian. Langkah ketujuh menyusun laporan keuangan. Langkah ke-8 melakukan penutupan buku. Langkah ke-9 membuat penyesuaian kembali
pasca penutupan. Nah, atas dasar 9 langkah dalam satu siklus akuntansi keuangan, maka SOP dan IK yang telah kita buat berdasarkan temuan dalam masalah di tempat observasi, kita akan lakukan pengelompokan. Sehingga ketika kita dapat mengetahui atau setelah kita membuat SOP dan IK dan mengetahui dasar yang dipergunakan dalam siklus akuntansi, maka kita dapat mengelompokkannya bahwa untuk langkah mengumpulkan serta menganalisa data transaksi, SOP yang dibuat adalah SOP pengumpulan bukti-bukti transaksi. Langkah berikutnya mencatat transaksi atau menjurnal. SOP yang dibuat adalah SOP penjualan, SOP pembelian barang dagangan, SOP jurnal umum, serta IK penjurnalan dan IK perhitungan stok di gudang. Langkah berikutnya yaitu memindahkan catatan atas transaksi ke buku besar. SOP yang dibuat adalah SOP posting ke buku besar. Untuk langkah membuat neraca percobaan, ini tidak ada SOP dan IK yang dibuat berdasarkan temuan dalam permasalahan ini. Apakah itu menjadi sebuah problem? Tidak ada masalah berkaitan dengan pengelompokannya. Karena tidak semua dalam siklus akuntansi itu harus ada SOP dan IK-nya. Langkah berikutnya adalah menyusun atau melakukan penjurnalan penyesuaian. SOP yang dibuat itu adalah SOP jurnal penyesuaian. Untuk langkah menyusun neraca percobaan setelah penyesuaian, SOP yang dibuat adalah SOP neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk langkah menyusun laporan keuangan, maka SOP dan IK yang dibuat ini ada SOP penyusunan laporan laba rugi, ada SOP penyusunan laporan perubahan modal, ada SOP penyusunan posisi keuangan, ada SOP penyusunan laporan arus kas, ada IK perhitungan laba rugi, ada IK perhitungan arus kas, dan ada IK pencatatan prive. Pengelompokan berikutnya pada langkah melakukan penutupan buku itu dibuat yang namanya SOP jurnal penutupan. Sedangkan dalam langkah membuat penyesuaian kembali pasca penutupan tidak ada SOP dan IK sama sekali. Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa tidak semua dalam tahapan siklus akuntansi ini harus ada SOP dan IK-nya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam pengelompokan SOP atau IK berdasarkan siklus akuntansi adalah ketika kita sudah membuat temuan masalah di tempat observasi, maka kita membuat solusinya berupa judul-judul SOP dan IK. Selanjutnya, judul-judul SOP dan IK tersebut dikelompokkan berdasarkan pada siklus akuntansi yang didasarkan pada masing-masing referensi. Tidak semua dalam tahapan siklus akuntansi dalam mekanisme pengelompokan ini harus ada SOP atau IK-nya. Baru selanjutnya yaitu kita membuat SOP dan IK sesuai dengan mekanisme yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan masing-masing komponen dari format yang dibuat dalam penyusunan SOP dan IK. Oleh karena itu, dari contoh yang ada sekitar 17 SOP dan IK yang dibuat. Maka dalam pengelompokan ini juga tidak boleh kurang atau tidak boleh lebih dari
17 SOP dan IK yang dibuat sesuai dengan temuan permasalahan yang ada di tempat observasi. Mungkin ini terlebih dahulu paparan saya mengenai SOP dan IK, Standar Operating Procedure, yang berisi tentang penjelasan mengenai apa itu SOP, apa itu IK, apa itu perbedaan antara SOP dan IK, bagaimana bentuk atau format dari SOP yang dibuat dalam pengembangan sistem mutu akuntansi keuangan ini, dan penjelasan pada masing-masing komponen-komponen yang harus ada di SOP dan IK, serta bagaimana caranya untuk membuat judul-judul SOP dan IK sesuai dengan temuan permasalahan yang ada di tempat observasi, yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan pada siklus akuntansi sesuai dengan masing-masing referensi yang dipergunakan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada hal yang perlu dipertanyakan dan didiskusikan, silahkan dapat menghubungi saya. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mentaati dan menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih.